Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu metamorfosis atau perkembangan serangga. Ya, jadi metamorfosis ini adalah perubahan bentuk atau ukuran di volume yang terjadi pada binatang, termasuk pada serangga. Setidaknya kalau kita mau membagi kelompok besar, ada dua jenis atau dua tipe metamorfosis, yaitu yang tidak sempurna dan juga yang sempurna. Yang membedakan adalah jika sempurna, maka melewati fase pupa atau kepompong, sedangkan yang tidak sempurna tidak melewati fase pupa atau kepompong. Namun nanti juga ada yang menarik, ada beberapa yang juga disebut intermediate atau peralihan, karena ada beberapa fase yang gabungan antara eh, kedua tipe metamorfosis sebelumnya. Nah, pada serangga ada beberapa jenis metamorfosis, yaitu ametabola yang tidak bermetamorfosis, kemudian hemimetabola, metamorfosis yang tidak sempurna karena tidak melewati fase pupa, tapi sebagian masa hidupnya dihabiskan di alam yang berbeda, yaitu di air misalnya. Contohnya adalah capung. Kemudian paurometabola, metamorfosis tidak sempurna yang sebagian masa hidupnya dihabiskan di satu alam yang sama dengan dewasanya. Jadi pradewasa dengan dewasanya pada hidup hidup di lingkungan yang sama. Sedangkan kalau tadi yang hemimetabola, pradewasanya di air, sedangkan dewasanya di darat misalnya. Kemudian terakhir adalah holometabola atau metamorfosis sempurna yang melewati fase pupa atau kepompong. Kita lihat yang pertama, kita ke holometabola dulu atau metamorfosis sempurna, gitu ya. Contohnya adalah kumbang misalnya, setelah dewasa atau imagonya meletakkan telur, kemudian akan menetas menjadi larva instar satu 2 3 gitu ya, semakin besar. Dan kemudian sebelum menjadi dewasa, dia melewati fase pupa, yaitu fase yang inaktif atau tidak bergerak, tidak makan gitu ya, untuk menuju fase dewasa. Nah, sehingga semua siklus, semua serangga yang memiliki siklus hidup tipe ini disebut dengan holometabola atau bermetamorfosis sempurna. Berikutnya adalah paurometabola atau metamorfosis bertahap. Jadi tahapannya adalah dari telur, kemudian pradewasa dan dewasa. Tidak melewati fase kepompong atau pupa. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, paurometabola adalah tipe perkembangbiakan yang pradewasa dan dewasanya hidup di satu lingkungan yang sama. Misalnya di darat, pradewasa di darat, dewasa juga di darat, gitu ya. Nah, jadi yang membedakan antara nimfa dan dewasa adalah atau pradewasa dan dewasa adalah pertama ukuran tubuhnya yang semakin membesar dan juga kelengkapan organ. Misalnya pada pradewasa belum ada sayap, kemudian di dewasa sudah ada sayap, gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah kematangan organ reproduksi, ya. Jadi pada pradewasa belum terjadi kematangan organ reproduksi, sedangkan pada dewasa eh, sudah terjadi kematangan organ reproduksi. Nah, untuk paurometabola, pradewasanya disebut dengan nimfa. Sama dengan larva sebelumnya, nimfa ini juga ada beberapa tahapan, jadi disebut dengan nimfa instar satu, instar 2, instar 3, dan seterusnya. Contohnya adalah pada belalang, kemudian kepik, belang sembah, kecoa, dan lain-lain. Ya, ini yang paurometabola. Kemudian tadi disebut ada ametabola ya, tidak ada perbedaan bentuk antara dewasa dan pradewasa. Kemudian sama pradewasa dan dewasanya berukuran
berbeda ukuran dan terkait dengan kematangan organ reproduksi, gitu ya. Kemudian ada hemimetabola, ya seperti saya sampaikan sebelumnya, adalah metamorfosis yang pradewasa dan dewasanya hidup di lingkungan yang berbeda. Misalnya pada capung gitu ya, pradewasanya yang disebut dengan naiad itu hidup di air atau akuatik, sedangkan dewasanya hidup di darat atau udara. Nah, ini sehingga disebut dengan hemimetabola. Sedangkan untuk intermediate, contohnya adalah pada trips atau pada ordo Tisanoptera. Jadi, kenapa disebut dengan intermediate atau peralihan? Dikarenakan trips ini tidak melewati fase pupa yang sesungguhnya gitu ya. Jadi pradewasanya tetap disebut dengan nimfa ya, nimfa instar 1, instar 2. Nah, kemudian dia melewati fase pupa. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau melewati fase pupa disebut dengan atau masuk pada kategori metamorfosis sempurna atau holometabola. Nah, kenapa tadi sebelumnya tidak disebut dengan larva tapi disebut dengan nimfa gitu ya? Nah, karena pada fase pupanya trips ini ukuran atau bentuknya itu mirip dengan dewasa. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan antara pradewasa dan dewasa. Namun pada fase pupa ini trips masih bergerak gitu ya, tapi tidak makan. Nah, atau tidak mengkonsumsi tanaman dan sebagainya, sehingga dianggap sebagai pupa. Nah, tapi ketika menjadi dewasa, ukuran atau bentuknya tidak berbeda atau tidak banyak berbeda secara signifikan dengan pradewasanya, sehingga disebut dengan intermediate metamorfosis atau peralihan antara metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna.